Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Senang sekali rasanya pada pagi yang berbahagia ini saya berhadir di tengah-tengah Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah ataupun di kerumunan orang-orang mukmin yang cinta salat. Bapak Ibu yang berbahagia, dan sebelumnya pada pengurus masjid Baitul Huda, sudah pernah dengar kan masjidnya dari Jemaah Masjid Tablang. Jadi terima kasih yang sudah sedia memberikan kesempatan kepada saya untuk hari ini setelah mungkin 3 tahun lamanya. Jadi zaman dulu tanggal subuh ini. Jadi mungkin masuk Ramadan ini lebih kurang 3 tahun lah. Jadi Ramadan ini boleh kemungkinan 3 tahun saya absen di masjid ini. Jadi kalau sudah 3 tahun absen, biasa menyedit-sedit dengan apa apa kan. Jadi rapel. Jadi letul dengan apa. Jadi letul dengan apa, segala apa kemudian suji. Tapi hanlah lihat. Setengah jam dah boleh cek insya-Allah. Karena mereka tidak menempuh dulu ini. Baik, para hadirin yang berbahagia. Saya memulai dengan salah satu ayat yang ada di surah Al-Baqarah. Tuhan ada ingat ayat berapa, tapi insyaAllah saya hafal ayatnya. Jadi ayat itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'inda Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qalat al-yahud laysat an-nasara 'ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud 'ala shay'. Hum yatluna al-kitaba kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Wallahu yahkum bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Untuk para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, di ayat yang barusan kita baca dan beberapa ayat sebelum dan setelahnya, Allah cerita tentang orang Yahudi yang secara umum Allah sebutkan sering ahlul kitab. Ya, secara khusus mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, di surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan wadda katsirun min ahlil kitab. Jadi kebanyakan daripada ahlul kitab ini menginginkan wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Kalau sekiranya
kita umat Islam ini kembali menjadi kafir. Itu yang diinginkan oleh kebanyakan mereka orang Yahudi dan Nasrani. Ingin mereka ini umat Islam, setelah Allah memberikan kita nikmat Islam, mereka ingin supaya kita kembali kafir. Dan ini menunjukkan para hadirin yang berbahagia bahwa orang Yahudi itu dia mengerti betul, dia sadar betul kalau mereka itu sebenarnya kafir. Jadi bahwa mereka itu berada di dalam ruang yang sesat. Mereka tahu kalau mereka itu berada di jalan yang tidak benar. Dan mereka ingin supaya kita juga benar. Supaya kita juga keliru seperti mereka. Mereka ingin supaya kita ini menjadi kafir seperti mereka. Jadi ada orang yang menyadari dirinya kafir, tapi dia tidak bisa keluar dari kekafirannya. Ada begitu banyak. Jadi ini dikenal dengan istidraj namanya. Dan ini istidraj yang paling buruk yang pernah diberikan kepada siapapun. Jadi orang dia tahu dirinya sesat, tapi dia tidak bisa meninggalkan kesesatannya. Contoh banyak. Jadi dan jikalau ke naurun hanai semayang, yang menyertanya baru yang hanai semayangnya wajib, dia pun semayangnya wajib. Dan dia tahu bahwa meninggalkan semayang itu tidak betul. Itu punya. Tapi hanya bergerak aja daripada tidak meninggalkan semayang. Dia tahan semayang dia. Jadi Allah mengikat orang ini, jadi kekepung, sehingga dia tidak bisa keluar daripada kesesatannya. Jadi menyatakan orang Islam tidak bisa keluar daripada kemaksiatan. Jadi kita depa bawahnya sibuk bro, tapi kita tidak bisa meninggalkan. Tuhan mengikat kita di situ. Nah, orang Yahudi tahu bahwa mereka ini tidak betul. Dari zaman dia depa sampai orang kiamat itu. Iblis itu tahu Pak. Iblis ini depa namanya sesat. Dan dulu dia pernah mengatakan Fatima aghwaytani. Sebagaimana engkau telah menyesatkan kau. Iblis dia pun itu saja. Tapi Iblis tidak bisa keluar daripada kesesatannya. Untuk mengucapkan kalimat taubat, sebagaimana Adam, Nabi Allah dan Nabi mengucapkan kalimat taubat, tidak bisa. Hanya diucapkan kalimat Rabbi itu, hanya diucapkan kalimatnya. Jadi Allah kepung sudah Iblis itu dari berbagai segi untuk kemudian dia sesat dan dia mati dalam keadaan kesesatan. Dan tentu dia sudah melindung pada Allah daripada bentuk istidraj yang begitu buruk ini. Nah, para hadirin berbahagia. Nah, orang Yahudi mengerti betul kalau mereka itu sudah sesat, bahwa mereka kafir. Nah, karena mereka menyadari bahwa mereka berada pada posisi yang keliru ini, dan tentu mereka tidak mau sendiri. Tidak di dunia ini juga tidak nanti pada hari kiamat. Sama juga seperti Iblis, dia tidak mau sendiri masuk ke dalam neraka. Maka mereka ingin banyak orang juga sama seperti mereka. Banyak orang-orang manusia ini ingin ikut Iblis. Nah, orang Yahudi juga demikian. Dia pingin lagi. Di ayat yang lain di surah An-Nisa Allah sebutkan apa? Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Nah, ada banyak sekali ayat sebenarnya. Lihat ayat yang menunjukkan bagaimana keinginan mereka orang Yahudi ini, orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini, supaya kita ini betul-betul memang terkeluar pada jalan yang benar. An tadillu as-sabil. Supaya kemudian kalian menjadi tersesat jalan. Jadi di surah Al-Baqarah yang saya kira cukup sering didengar oleh para dai, ini berkata Allah, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum." Jadi sampai kemudian kita mengikuti gaya hidup mereka orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka tidak akan pernah senang kepada kita umat Islam atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, para hadirin yang berbahagia. Nah, ini kondisi begini, itu sudah kajaman kan? Sejak Nabi Muhammad sampailah kiamat. Jadi hasad dan dengki yang ada di hati orang Yahudi itu masih terus di sini. Jadi sama seperti Iblis dengki dia kepada Nabi Allah Adam. Nah, begitu juga dengan Iblis dengki kepada, dan ini persoalan nikmat sebenarnya. Jadi Iblis merasa dahulunya Adam itu diberi lebih daripada Allah memberi kepada Iblis, dan Iblis pun kemudian menghasad kepada Nabi Allah Adam dan anak cucunya dan nyawanya. Nah, Yahudi juga demikian. Mereka berharap Islam ini Allah berikan kepada keturunan Yakub, tidak Allah berikan kepada keturunan Ismail. Diberikan kepada mereka Yahudi, tidak diberikan kepada orang Arab. Tapi ternyata kemudian Nabi akhir zaman justru Allah bangkitkan daripada golongan orang Arab dari keturunan Bani Ismail, tidak kepada mereka Bani Ishaq. Nah, dengkinya bengeh. Dan dengki itu mereka bawa sampai mati. Dan sampai hari ini mereka begitu mendengki kita umat Islam. Dan tentu konsekuensi daripada kedengkian ini kan cuma memendam di hati, mendengki kalian kau, tapi lebih daripada itu. Jadi kedengkian ini betul-betul memang mereka nampakkan. Jadi mereka realisasikan kedengkian tersebut dengan
dipegat berbagai macam hal supaya kemudian umat ini, kita orang Islam ini betul-betul tergelincir daripada jalan Islam. Dan itu sudah mereka lakukan upaya itu semenjak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Para hadirin yang berbahagia. Nah, learkan kehatannya. Saya bukan ingin cerita tentang bagaimana bentuk kedengkian Yahudi, kena ceritakannya. Cuma ini saya mulai dari sini. Nah, ayat yang tadi saya baca di surah Al-Baqarah ini, dan kita tahu bahwa Al-Baqarah ini di antara surah yang pertama turun di Madinah. Dan ini ayat Allah turunkan ini dugaan saya. Hanya dibaca maklum kapan ayat ini turun. Tapi saya menduga ayat ini turun ini sebelum terjadi pengusiran Yahudi dari Madinah. Jadi ada debutnya bahwa Yahudi itu diusir di Madinah itu pasca perang Badar, sampai kemudian berakhir di tahun ke-5 Hijriah pasca perang Khandaq, di mana Allah memerintahkan Nabi untuk mengusir Bani Quraidah. Dan itu jadi itu suku Bani Yahudi terakhir yang diusir dari Madinah. Sebelumnya Bani Nadir, dan yang pertama sekali Bani Qainuqa. Saya kira ceritanya ma'ruf sekali ya, pengusiran Bani Qainuqa di pasar Bani Qainuqa ketika ada seorang perempuan muslimah ketika itu belanja di tempat mereka dan dilecehkan oleh pemuda Yahudi. Nah, Nabi mengusir mereka, dan ini kejadian ini pasca perang Badar. Nah, para hadirin berbahagia, ini ayat ini sepertinya turun sebelum cerita tersebut, sebelum pengusiran orang-orang Yahudi. Nah, dari mana kita tahu? Allah menyebutkan di sini. Jadi Allah kulina fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa orang Yahudi ini sangat mendengki kita umat Islam. Nah, tapi pada ketika itu Allah belum lagi memberikan izin kepada Nabi untuk kemudian melakukan untuk menghadapi mereka Yahudi ini secara kontak fisik. Jadi Allah belum mengizinkan Nabi untuk memerangi mereka. Sama juga ketika dulu di Mekah misalnya. Jadi ketika di Mekah, sepanjang kita di Mekah tidak ada izin daripada Allah untuk kemudian memerangi orang-orang kafir. Allah katakan kufu anhum aydiyakum. Jadi tahan tangan kalian daripada mereka. Tidak ada boleh balas. Di Mekah tidak ada, Nabi tidak diizinkan untuk membalas kekejaman mereka orang musyrik, tidak boleh. Sampailah kemudian kita juga di Madinah. Dan di Madinah pun di awal-awal tidak diizinkan. Sampai kemudian meletus perang Badar Kubra, perang Badar yang pertama. Dan di sini Allah sebutkan demikian. Ketika Allah katakan bahwa ini orang Yahudi punya keinginan buruk terhadap kalian wahai kaum muslimin. Tetapi di situ Allah mengatakan fa'fu wasfahu. Nah, di situ masih Allah menginginkan kepada kita orang Islam untuk kemudian memberi kelapangan kepada mereka. Sudah, maafkan saja dulu sementara. Keburukan mereka itu kalian tahan, sabar dulu. Nah, sampai kemudian hatta ya'ti Allah bi amri. Sampai kemudian Allah nanti memerintahkan kamu atau mengizinkan kamu untuk membalas keburukan mereka dengan cara memerangi mereka dan seterusnya. Nah, kemudian di sela-sela itu dan tapreh untuk balas hurufnya pergi pegat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang merujuk tafsir Ibnu Katsir itu. Nah, dan tapreh perintah daripada Allah, datang izin kepada kaum muslimin pada ketika itu untuk kemudian memerangi mereka Yahudi. Dikatakan oleh Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu lakum min khairin tajiduhu 'inda Allah innallaha bima ta'maluna basir. Ini ayat para hadirin berbahagia secara zahir sepertinya tidak ada kaitan dengan ayat di atas. Begitu juga tidak ada kaitan dengan ayat di bawah. Jadi maksud kalian secara lahir ini ayat perintah merdeka sebenarnya sepertinya tidak nyambung ini. Allah tadi cerita tentang keburukan orang Yahudi. Nah, tiba-tiba kemudian Allah perintahkan kita sembahyang, Allah perintahkan kita tunaikan zakat. Nah, karena setelah itu Allah juga cerita tentang keburukan Yahudi juga. Wa qalat yahudu laysat nasara wa qalat nasara. Allah cerita wa qalu yadkhulul ila makana hudan nasara. Allah cerita tentang Yahudi. Jadi dihimpit ayat perintah mendirikan sembahyang, ayat menunaikan zakat itu dihimpit oleh dua ayat yang cerita tentang Yahudi, yang secara lahiriah itu tidak kelihatan menyambung antara di atas dengan ayat yang datang setelah. Tetapi sesungguhnya sangat sambung, karena memang begitulah watak susunan daripada ataupun tertib daripada ayat Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai Al-Quran itu sambung baru. Nah, cuma kadang-kadang sebagian kita tidak bisa melihat bentuk sambungnya di mana, koneksinya itu ada di sisi mana, kadang-kadang sebagian tidak bisa melihat. Nah, para hadirin yang berbahagia, kembali pada ayat yang Allah sampaikan di sini. Jadi sambil menunggu datangnya izin daripada Allah untuk kemudian kita bisa memerangi mereka Yahudi, membalas keburukan mereka,
menghentikan hasad mereka kepada kita orang Islam, Allah perintahkan kita apa? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Nah, saya memahami orang dari berbagai. Inilah sumber kekuatan kita orang Islam. Jadi untuk tanya tayak perang orang Yahudinya dari dulu sebenarnya, dan bukan hanya orang itu, semua orang begitu. Tanya untuk bisa menang melawan siapapun daripada umat manusia ini, kekuatan kita ada di sini. Jadi kekuatan kita ada pada iqamatis shalah wa ita'iz zakat. Jadi kekuatan kita bukan pada persenjataan, bukan pada, walaupun itu masuk dalam kekuatan, tapi itu bukan sumber kekuatan utama. Bukan pada ekonomi, bukan pada dan seterusnya. Yang madu idamang, tapi nomor kesekian. Jadi Nabi kita dulu juga melakukan hal itu. Beliau juga melakukan mengembangkan ekonomi umat. Semua beliau buat. Tapi itu tidak lantas kemudian menjadi sebagai tumpuan kekuatan dasar umat Islam, tidak di situ. Karena betapa banyak umat Islam menghadapi berbagai macam peperangan, tekanan fisik daripada musuh pada ketika itu, justru itu dilawan oleh Nabi bukan dengan sumber kekuatan materi perang dari berbagai. Kasus pertama dalam perang Badar. Semua kita baca cerita perang Badar. Nabi dan para sahabat keluar bukan untuk pergi berperang. Tidak. Sehingga dalam riwayat dikatakan pada saat Nabi keluar dalam peristiwa perang Badar, Nabi hanya membawa 2 ekor kuda. Hanya tidak ada penunggang kuda. Tidak ada senjata yang lengkap pada ketika itu. Karena mereka tidak keluar untuk pergi berperang. Kekuatan ekonomi masih sangat lemah. Kaum musliminnya justru gejak dalam kondisi urunnya, dalam kondisi paceklik, karena terbenam. Target mereka pada ketika itu adalah barang yang sedang dibawa pulang oleh Abu Sufyan dan rombongan untuk pergi ke Mekah. Barang yang dibawa dari Syam bagaimana. Jadi justru keluar ini untuk mendapatkan menghadang barang-barang yang sedang dibawa oleh Abu Sufyan. Yang tujuannya, yang itu dikawal oleh lebih kurang 40 orang. Nah, para sahabat, Nabi keluar dengan para sahabat yang jumlahnya 300 sekian orang untuk kemudian menghadang kafilah tadi, untuk gejok barangnya. Pada saat itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk melemahkan kekuatan orang kafir Quraisy. Jadi salah satunya apa? Jok barang awalnya yang ibarat saya lewat Madinah, jok. Dan Nabi pun bergegas memerintahkan para sahabat dan pergi untuk menuju ke kafilah Abu Sufyan. 40 orang untuk lawan ke Uhdahnya. Tapi ternyata yang terjadi kemudian bukan itu. Singkat cerita, perang terjadi. Allah perintahkan kepada Nabi dan orang yang 300 lebih sedikit tadi ini untuk berperang tanpa dengan senjata lengkap dan tanpa latihan perang. Dan mereka berhadapan dengan betul-betul tentara memang yang diutus langsung dari Mekah atas permintaan Abu Sufyan. Datang 1000 orang lebih bahkan, dengan senjata lengkap, logistik lengkap, semua lengkap dan tentara terlatih. Sementara kaum muslimin pada ketika itu baru di Mekah. Dan itu di dalam suasana bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Hancur pernah perang dalam yang kanurung akan betul. Tapi pada akhirnya Allah pun memenangkan pertempuran yang begitu sengit ini di Madinah. Di Badar. Subhanallah. Memang dari kekuatan kaum muslimin, bukan daripada senjata yang mereka bawa, bukan dari ini dari itu. Allah turunkan kekuatan dari langit. Malaikat turun berperang bersama Nabi melawan orang-orang kafir Quraisy. Menang kaum muslimin. Nah, apakah kemudian Nabi tidak buat strategi? Buat strategi. Tapi itu tidak lantas kemudian menjadi satu-satunya kekuatan kaum muslimin. Yang nomor kesekian. Nomor satunya apa? Nabi sepanjang malam berdiri berdoa. Bila Allah sampai lidahnya jatuh. Berdoa sepanjang malam doa. Nabi mengais rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira supaya Allah turunkan bantuan pada hari itu. Allah turunkan bantuan. Ini akhirnya kekuatan kaum muslimin perang dari berbahagia. Dalam kisah yang lain, perang Hunain. Saya kira perang Hunain juga ma'ruf perang dari berbahagia. Perang Hunain ini perang yang terjadi pasca penaklukan kota Mekah. Di situ jumlah pasukan kaum muslimin sudah lebih pada 10.000 orang. Jadi pasukan yang paling ramai yang pernah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belasan ribu pasukan kaum muslimin perang dari karena sudah bercampur dengan orang-orang yang masuk Islam dari Mekah. Belasan ribu jemaah. Tanya mampu menaklukkan kota Mekah yang merupakan pusat kekuatan kafir Quraisy pada ketika itu. Tapi sekembali kita dari Mekah mau menuju ke Madinah, ditunggu oleh beberapa orang Arab yang ada di Hunain pada ketika itu. Jumlah mereka tak banyak, ratusan orang, tak pun ribuan.
Be'au pada hanya beberapa orang yang belum mau tunduk kepada kaum muslimin pada ketika itu. Yang orang-orang sisa-sisa orang Arab yang tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat datang dengan pasukan yang begitu banyak. Dan mereka pun takjub dengan kekuatannya yang begitu banyak. Jumlahnya yang begitu banyak. Ribuan orang, subhanallah. Tapi pekan Allah ada yang bertanya, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an. Dan pada hari Hunain, ketika kalian kagum dengan jumlah kalian yang banyak, tapi jumlah yang banyak itu tak bisa buat apa-apa untuk kalian. Kalah kaum muslimin, Pak. Lalu padahal peperangan itu Masya Allah. Dan berkata Allah, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok yang besar dikalahkan dengan kelompok yang kecil dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca sejarah kisah Talut dan Jalut di akhir pada surah Al-Baqarah. Pun begitu. Jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang besar. Tentara yang hebat. Dan kita mampu melakukan itu perang dari berbagai. Tapi ingat bahawa kekuatan kita tidak di sini. Kekuatan kita tidak pada tubuh ini. Kekuatan kita tidak pada apa yang ada di sekitar kita. Tapi kekuatan tanya adalah dari Allah SWT. Pak kekuatan tanya. Makanya di surah An-Nisa, ketika Allah bicara bahawa wa yuriduna an tadillus sabil, orang Yahudi itu, Nasrani itu ingin supaya kalian sesat. Penghil Allah lainnya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah kenal betul siapa musuh kalian. Jadi tanya-nya hanya kada duri musuh tanya. Kita tak kenal betul siapa syaitan ini, siapa Yahudi, siapa Nasrani. Tak macam baca itu. Kita kenal ini Yahudi Nasrani. Tapi untuk mengenal sampai seluruh isi hati dan bagaimana sungguhnya mereka, habis dia. Habis. Tapi Allah yang menciptakan mereka. Dan Allah mengatakan wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah geduri musuh dengkau. Gedebe. Gedusau. Geduri lahir badan geduri sawanya. Nah, maka apa Allah? Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Menyamanya, musuhnya, nak bisa dikalahkan dengan cara memukul mereka lewat tangan kalian, lewat apalagi hari ini Pak. Dan tu nak lawan orang Yahudi dengan berdiri. Orang Amerikanya hebat dan senjata je. Orang Rusianya hebat dan senjata. Cina ada lawannya. Tentara mereka saja jumlahnya 2 juta lebih Pak. Tentara Cina jangan Indonesia itu yang berdiri. Yang jumlah mereka saja 1 miliar lebih. Jumlah penduduknya saja cuma 200 sekian juta. Yang punya ibu digabung Cina yang Cina kepulauan, yang Cina yang di RRT, yang dengan Cina Cina daratan dengan Cina yang ada di dunia. Habis 10 semuanya cuma Cina tu. Nyawanya hanya pakai benda Pak. Ijai itu yang dah pangok di sini. Kalau nak lawan mana? Senjata. Siapa bisa lawan senjata Cina Pak? Ekonomi. Siapa bisa senjata ekonomi Cina? Apa yang tidak dimiliki oleh mereka pada hari ini? Ekonomi urusnya banyak. Persenjataan mereka hebat sudah. Rusia juga begitu, Amerika nyama dong kafir itu. Kena perang kan? Tapi bukan kemudian kita melemah situ tidak. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tapi kita juga perlu mempersiapkan senjata. Nyurkhid al-akhdhu bil asbab. Ini ikhtiar namanya. Jadinya wajib kita buat juga. Kita buat senjata. Nabi juga atur strategi. Bukan Nabi tidak latih. Nabi mempersiapkan militer sebisa mungkin, semaksimal mungkin berbeda. Tapi apakah kemudian setelah kita persiapkan lalu kita menopang 100% pada kotanya? Makanya dalam perang Hunain, para hadirin berbahagia, Nabi ketika membawa banyak pasukan, bukan kemudian Nabi senang hati. Sepanjang perjalanan Nabi komat kamit mulut Nabi, dan Nabi kelihatan susah dan besar hati. Hanya tenang. Dan itu betul seperti apa yang dipersiapkan Nabi, yang dibayangkan oleh Nabi. Karena ini sahabat ketika melihat jumlah banyak, keamanan Indonesia. Dia merasa bahwa dengan jumlah yang banyak dia akan menang. Dengan kekuatan yang hebat dia akan menang. Makanya ini pula rahasianya para hadirin. Ketika Nabi mau wafat, pada ketika itu Nabi wasiatkan supaya nanti peperangan melawan orang Rum yang pada waktu itu terkendala. Dalam perang Tabuk ini ingat. Kita punya 2 kali mengusir mereka untuk dalam perang Mu'tah, perang Tabuk. Saya kira itu sejarah tentunya yang anda baca dalam kali. Poin kena pegang tu dalam pengusiran orang Rum untuk memerangi orang Rum. Orang Rum Pak, orang Rum. Romawi pada ketika itu, Romawi pada masanya. Romawi pada masa itu Amerika hari ini. NATO dalam bahasa militer. NATO Pak. Kumpulan negara-negara Eropa.
Nabi ingin memerangi mereka. Siapa kemudian yang diwasiatkan Nabi untuk menjadi panglima perang? Usamah bin Zaid, anak daripada Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid umurnya masih sangat muda, masih umur 20 sekian tahun pada ketika itu. Nabi bukan 8 tahun umurnya. Dibayangkan dalam tidak panglima untuk ya perang orang Amerika, tidak perang orang yang umumnya berumur sama SMA. Kejadian di belakang mereka ini orang hebat-hebat, Khalid bin Walid, orang hebat-hebat, Ubaidah bin Jarrah, ini likotnya. Panglima hebat di belakang, yang pimpinnya anak kecil pula. Yang pimpin nenek. Sampai pada akhirnya banyak sahabat yang tidak mau ikut. Dan ini menjadi celah dituduh oleh orang Syiah, dikatakan bahwa para sahabat ini menentang wasiat Nabi. Dan kenapa para sahabat tidak mau ikut? Karena memang mereka melihat ini secara manusiawi. Ini anak-anak, anak yang mau perang ini. Nah strateginya tidak ngerti-ngerti, apalagi itu sekarang mau perang orang hebat ini. Yang kena perang orang Rom, jumlah mereka ratusan ribu di sana. Sementara kita datang dengan puluhan ribu pasukan. Tapi Abu Bakar tidak mengatakan saya akan melaksanakan wasiat Nabi. Pasukan pun dibawa, dikeluarkan, dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Dia bawa umat bendera. Di belakangnya para sahabat senior, orang hebat-hebat, orang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun berperang. Di Bali ada yang banyak jirin dan banyak yang berperang. Wah baik kau, aduh leng jeropa. Ya Allah, habis dia kamu. Anak cecapak semua madum leng jeropa. Madum bukan ya Allah hanali kamu. Ya Allah hanali kamu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dalam yang pertama terjadi pasca wafatnya. Usamah bin Zaid datang dengan jumlah lebih kurang 24.000. Dia Ibrahim buat dibayar pasukan. Usamah pulang membawa kemenangan. Jumlah kita tak banyak, tapi kita bisa menang. Kenapa? Karena kita punya kekuatan. Nah, kekuatan kita datang dari mana? Kekuatan kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat kekuatan kaum muslimin. Kita perlu yang boleh, tapi kita tak menopang di situ. Karena ini bendawi, yang ini punya, ini diberi kekuatan. Jadi dia bukan kekuatan asli, bukan kekuatan hakiki. Kekuatan hakiki itu ya hebat. La haula wala quwwata illa billah. Wah kedebali. Lalu dari mana senjata? Bagaimana supaya kita merubah kekuatannya? Nah Allah ajarkan kita kaum muslimin lewat ayat. Salah satu kekuatan Allah supaya datang kepada kita ini dengan cara dua. Iqamatis salah wa ita'iz zakah. Lemnya yang kena pegang, hanya baru kena pegang. Yang kena pegahnya adalah kekuatan kita datang Pak Ibu yang berbahagia, bukan dari ini, bukan dari itu. Kekuatan tanya terus dari Allah yang perlu diingat. Bagaimana supaya kekuatan itu bisa turun? Bagaimana Nabi pada ketika itu modalnya berdoa perang menang. Dan lihat dalam perang Hunain ketika mereka masalah hati ini, ketika mereka tak lagi menopang kepada kekuatan Allah, mereka kalah walaupun jumlah mereka banyak. Ketika hati ini ditopang oleh kekuatan Allah, mereka menang meskipun jumlah mereka sedikit.